Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ariful Furqon di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas ya salah satu mata kuliah pada program studi informatika, di mana mata kuliahnya adalah kecerdasan komputasional. Nah, pada kecerdasan komputasional ini salah satu topiknya itu adalah frequent item set atau biasa disebut sebagai association rule. Nah, kita pelajari terlebih dahulu apa itu association rule. Jadi ini definisi dari association rule ya. Association rule atau analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item atau bisa disebut sebagai item set. Nah, biasanya contoh aplikasi dari analisis asosiasi ini adalah menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan. Nah, analisis asosiasi ini juga sering disebut sebagai istilahnya adalah market basket analysis. Jadi association rule ini berawal dari analisis terhadap isi keranjang ya, keranjang belanja ketika mungkin teman-teman belajar maksudnya belanja di swalayan ya. Seperti itu. Nah, terdapat dua parameter yang sering digunakan untuk mengukur aturan asosiatif. Yang pertama yaitu support atau bisa disebut sebagai nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam suatu database. Dan yang kedua adalah nilai confidence atau nilai kepastian, yaitu seberapa kuat hubungan antara item yang ada dalam aturan asosiatif tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu frequent item set? Jadi di sini penjelasannya, frequent item set itu adalah himpunan item-item yang sering muncul bersama-sama dalam suatu dataset. Nah, analisis frequent item set ini memiliki peran yang sangat penting dalam analisis data karena dapat memberikan wawasan atau insight yang berharga terkait dengan pola dan hubungan antara item-item dalam sebuah dataset. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa frequent item set ini penting dalam analisis data. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, jadi frequent item set itu juga digunakan ketika teman-teman melakukan market basket analysis, jadi keranjang belanja tadi ya. Kemudian yang kedua, rekomendasi produk. Kemudian ada pemodelan perilaku konsumen. Selanjutnya ada pemodelan, itu ya, poin C dan D. Kemudian yang E adalah optimasi proses bisnis proses, dan yang terakhir adalah segmentasi pelanggan. Seperti itu kegunaan dari frequent item set. Nah, sebenarnya apa sih definisi frequent item set ini? Nah, di sini ada beberapa penjelasannya ya. Item set itu a set of one or more item. Jadi sekumpulan satu atau lebih item. Misalkan di sini saya memiliki item belanja ya, misalkan milk, susu, kemudian bread, roti, dan diaper, pampers ya. Nah, kita juga menentukan berapa nilai item setnya, berapa jumlah item set yang akan kita akan kita kelompokkan ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita juga mengenal ada support count, ada support, dan ada istilah frequent item set di sini. Silakan bisa dibaca sendiri ya terkait dengan definisi frequent item set ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan komponen association rule. Nah, secara umum association rule itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama yaitu item setnya itu tersendiri. Jadi item set itu adalah kumpulan item yang terdapat dalam suatu transaksi atau kejadian. Nah, item set ini dapat terdiri dari satu item tunggal atau bisa disebut sebagai singleton item set, atau bisa lebih dari satu item set yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua ada istilah antecedent. Jadi antecedent itu adalah bagian dari association rule yang mewakili item set yang terjadi sebelumnya. Jadi ini berdasarkan histori ya. Berdasarkan riwayat pelanggan, mungkin dia memasukkan keranjang itu barang-barang apa saja, itu yang disebut sebagai antecedent. Nah, dalam aturan association rule biasanya antecedent itu posisinya ada di sebelah kiri aturan ya, jadi ada posisinya mesti di sebelah kiri.
dan digunakan untuk menyatakan kondisi atau item-item yang harus ada agar aturan tersebut dapat berlaku. Nah, selanjutnya adalah konsekuen. Nah, konsekuen ini adalah hasil dari antecedent tadi. Jadi konsekuen itu adalah bagian dari association rule yang mewakili item set yang terjadi setelah antecedent. Nah, konsekuen ini biasanya posisinya ada di sebelah kanan dan digunakan untuk menyatakan item-item yang mungkin terjadi bersamaan dengan antecedent tadi. Seperti itu. Nah, di sini contoh association rule ya. Jadi misalkan saya memiliki beberapa barang ya, beberapa keranjang barang. Yang pertama misalkan kombinasinya adalah bread milk. Kemudian yang kedua ada bread diaper beer eggs dan seterusnya. Itu disebut sebagai item setnya. Nah, misalkan kalau dari item set tersebut saya coba buat susun aturan asosiasinya, maka bisa dilihat yang di sebelah kanan ini. Jadi misalkan di sini diaper ya. Jadi biasanya orang yang membeli diaper, yang membeli pampers itu biasanya juga membeli bir. Seperti itu cara membacanya. Atau mungkin yang kedua, orang yang biasanya membeli susu dan roti itu biasanya membeli diaper dan cuk. Cuk ini kayak itu ya Coca-Cola itu ya, soda ya, minuman soda dan seterusnya. Jadi antecedentnya itu yang sebelah kiri berdasarkan histori atau riwayat transaksi ya. Kemudian konsekuen itu biasanya kita menganalisis dari kebiasaan pengguna atau pola dari belanjanya pengguna ya. Jadi kalau misalkan dia beli pampers, maka biasanya pasangannya itu adalah bir dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter ya dalam association rule. Ada dua. Yang pertama terkait dengan support. Jadi support ini adalah pembagian dari transaksi yang mengandung nilai A dengan total transaksinya. Jadi jumlah transaksi yang mengandung nilai A tadi dibagi total transaksinya. Nah, kemudian support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Jadi misalkan saya tadi memiliki milk dan bread ya. Maka kita bisa tulis misalkan A-nya itu milk, kemudian B-nya itu bread, maka nilai support dari milk dan bread itu adalah jumlah transaksi yang mengandung milk dan jumlah transaksi yang mengandung bread, kemudian dibagi total transaksinya. Seperti itu untuk menghitung nilai supportnya. Kemudian yang kedua adalah nilai confidence. Jadi confidence di sini merupakan ukuran seberapa sering item A itu muncul di transaksi yang mengandung item A aksen. Di mana confidence ini dihitung setelah support ditentukan. Nah, nilai confidence dari aturan A B diperoleh dari persamaan berikut. Jadi misalkan saya memiliki tadi ya susu dan roti ya. Maka berapa nilai confidence dari aturan terambilnya susu dan roti tadi? Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi confidence P tadi apa? B itu roti ya, roti terhadap susu. Maka bisa dihitung dengan cara jumlah transaksi yang mengandung roti dan susu dibagi jumlah transaksi yang mengandung susu aja ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nilai confidence roti terhadap susu. Maka hasil baginya nanti pembaginya itu adalah nilai A-nya seperti itu. Nah, ini mungkin contoh implementasi ya. Mungkin di sini saya berikan contoh misalkan seorang pelanggan biasanya membeli milk dan diaper. Jadi susu dan pampers ya. Maka dia akan membeli bir, membeli minuman keras ya seperti itu. Nah, kita bisa cari nilai supportnya yaitu jumlah kemunculan dari milk, diaper, dan bir. Jadi kemunculan milk, diaper, dan bir kita coba lihat di sini ya. Maaf. Jadi milk, diaper, dan bir. Jadi ini nggak bisa. Yang ketiga milk, diaper, bir ada. Kemudian milk, diaper, bir ada. Kemudian bread milk ini tidak ada ya. Berarti yang nilai supportnya
itu adalah 2 ya di sini. Jadi 2 dibagi total keseluruhan. Jadi ini nilai supportnya dari sini dibagi nilai semua transaksi 5. Hasil dari supportnya adalah 0,4 seperti itu. Kemudian yang kedua, kita cari nilai confidence-nya. Jadi nilai confidence milk diaper beer terhadap milk diaper, maka bisa kita cari, tadi kalau milk diaper beer 2 ya. Kalau kita cari milk sama diaper ternyata ada di transaksi nomor 5. Jadi nilai confidence-nya itu adalah 2 dari sini dibagi 3 seperti itu. Nilai confidence dari milk diaper beer terhadap milk diaper seperti itu. Nah, apa artinya? Jadi artinya di sini 67% dari transaksi di database yang memuat item milk dan diaper itu juga memuat beer. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi memuat ketiga item tersebut seperti itu. Jadi ini maksud interpretasi dari apa itu nilai support, kemudian apa itu dari nilai confidence ya. Jadi confidence itu artinya 67% ini itu transaksi yang ada di dalam database itu pasti memuat milk dan diaper. Sedangkan 0,4 ini dari milk diaper, maksudnya milk diaper beer itu probabilitasnya adalah 40% seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa algoritma ya yang sering digunakan ketika kita melakukan aturan asosiasi ya, atau association rule. Mungkin di sini ada contohnya itu algoritma a priori, dan yang kedua ada algoritma FP growth. Nah, mungkin pada video kali ini kita hanya dibatasi untuk membahas terkait dengan algoritma a priori saja ya, seperti itu. Nah, lanjut algoritma a priori. Jadi apa itu algoritma a priori? Jadi algoritma a priori itu adalah salah satu algoritma yang populer digunakan dalam analisis asosiasi untuk menemukan frequent item set. Nah, algoritma ini dikembangkan oleh R. Agrawal dan R. Srikan pada tahun 1994. Nah, algoritma a priori ini digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset. Nah, algoritma ini banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut sebagai market basket. Nah, dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja algoritma a priori ini? Jadi di sini ada beberapa tahapan ya, atau langkah-langkah untuk mengimplementasikan algoritma a priori. Dimulai dari iterasi yang pertama. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan penghitungan item-item dari nilai support. Artinya di sini transaksi yang memuat seluruh item. Dengan cara melakukan scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set tersebut apakah di atas minimum supportnya. Jadi kita perlu menentukan yang namanya minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, maka satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen yang tertinggi. Jadi pola kemunculan yang tertinggi dalam item set tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada iterasi pertama ini kita harus menentukan nilai minimum supportnya. Jadi kita akan memfilter kira-kira kalau misalkan kemunculannya berapa kali, maka dia akan didefinisikan sebagai minimum supportnya. Nah, kemudian yang kedua, lanjut ke iterasi kedua. Jadi setelah dilakukan iterasi pertama, kita lanjut ke iterasi kedua, yaitu untuk mendapatkan 2 item set. Maka harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian kita lakukan scan database lagi untuk menghitung item-item yang memuat nilai support tadi. Nah, item set yang memenuhi minimum support tadi akan dipilih sebagai pola frekuen tertinggi dari kandidat tersebut. Nah, kemudian kita perlu menetapkan nilai K item set. Jadi berapa kombinasi ya, itu kita perlu tetapkan terlebih dahulu dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set tersebut. Nah, yang terakhir adalah lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Seperti itu untuk cara kerjanya. Mungkin agar lebih jelasnya, mungkin kita coba di contoh soal ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah swalayan ya yang menjual beberapa
barang ya. Ada pena, roti, mentega, telur, dan susu. Misalkan di sini ada 5 transaksi. Yang transaksi pertama adalah pena, roti, mentega. Transaksi kedua, roti, mentega, telur, susu, dan seterusnya ya. Ini contoh data transaksinya. Nah, sehingga di sini itu bisa kita simpulkan bahwa minimum dari nilai support pola frekuensi tinggi itu adalah 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini diperoleh dari masing-masing pelanggan atau masing-masing transaksi itu minimal ada 2 barang. Jadi 2 barang yang dibeli. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang pertama ya. Jadi untuk satu item set itu dihitung dan dilakukan scan database untuk mendapatkan pola frekuen dari supportnya. Sehingga kita coba cari ya, misalkan roti ya, berapa nih kemunculan roti. Kita hitung tadi di awal. Jadi roti muncul di transaksi 1, kemudian transaksi 2, transaksi 4, dan transaksi 5. Sehingga nilai supportnya itu adalah 4. Dan seterusnya ya, jadi nanti dihitung berapa nilai frekuensinya atau kemunculannya. Sehingga di sini perlu kita kita reduksi ya, reduksi jumlah item set. Karena tadi sesuai dengan kesepakatan kita, minimum dari nilai supportnya itu adalah 2, maka kita reduksi yang buncis, kecap, dan pena. Sehingga hasil akhirnya adalah roti, mentega, telur, dan susu. Karena dia memenuhi minimum ya, minimum supportnya. Tadi minimum supportnya itu 2, sehingga harus yang lebih dari sama dengan 2 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi kedua. Jadi yang pertama itu kita hanya mengcombine satu item set saja. Kemudian iterasi kedua kita coba menggabungkannya dengan 2 item set. Maksudnya kita kombinasikan dengan 2 item ya. Misalkan di sini contohnya adalah roti mentega, kemudian roti telur, roti susu, mentega telur, mentega susu, telur susu, dan seterusnya. Kemudian kita hitung berapa nilai kemunculannya. Misalkan di sini roti mentega ya. Kita coba ke awal tadi. Roti mentega. Jadi roti mentega ini muncul di 1. Kemudian 2 muncul. Ini tidak muncul ya. Roti mentega muncul lagi. Nah, sehingga nilai support dari roti mentega pada iterasi kedua adalah 4. Support count-nya. Kemudian nilai supportnya dibagi keseluruhan transaksi itu 4/5, hasilnya 80%. Seperti itu. Dan seterusnya ya, ini untuk iterasi kedua. Nah, pada iterasi sebelumnya pola frekuen dari support telah didapatkan dari satu item set untuk 2 item set, kemudian kita generate lagi ke K item set hingga K item set itu tidak memenuhi dari minimum supportnya tadi. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita masuk ke iterasi ketiga ya. Jadi kita pakai 3 item set. Jadi pakai 3 item set. Sehingga di sini kombinasinya adalah roti mentega telur, roti mentega susu, dan mentega telur susu. Maka kita hitung nilai kemunculannya roti mentega telur ya. Misalkan kita hitung roti mentega telur di sini. Roti mentega telur ada di nomor 2. Kemudian roti mentega telur ya ada di nomor 5. Sehingga nilai supportnya adalah 2/5. Seperti itu. Jadi roti mentega telur nilai supportnya adalah 2/5. Nah, karena pada iterasi 3 ini sudah memenuhi minimum ya, nilai minimumnya, minimum supportnya, maka ketika mungkin dicoba di item keempat, ternyata hanya ada 1 yang memenuhi, yaitu roti, mentega, telur, dan susu. Seperti itu.
Nah, karena tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk oleh ke item set berikutnya, maka proses iterasi tersebut akan berhenti. Sehingga pola frekuen tertinggi yang ditemukan adalah roti, mentega, telur, dan susu. Nah, di sini untuk aturannya ya. Jadi untuk aturan masing-masing sesuai yang kita breakdown tadi. Seperti ini. Jadi untuk bentuk association rule-nya yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung confident association rule-nya. Jadi kalau kita tadi hitung nilai supportnya, di sini kita hitung nilai confident-nya dari masing-masing rule-nya tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya algoritma association rule. Yang pertama itu adalah frequent pattern growth atau FP growth. Kemudian yang kedua adalah equivalent class transformation atau ECLAT. Yang ketiga adalah close association rule mining algorithm atau KARMA. Yang keempat adalah max miner. 5 adalah linear time close item set miner. Dan yang keenam adalah relational association rule mining, seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pengganti ya mata kuliah kecerdasan komputasional pada topik association rule atau frequent atom set ini. Oke, itu saja mungkin video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.